Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Muhammad Rizky, NPM 240510200151. Pada hari ini saya akan menjelaskan cara melakukan analisis regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Dari mulai pengertian, masukkan data, melakukan analisis hingga interpretasi hasil dan kesimpulan. Nah, yang pertama kita masuk di pengertian. Regresi linear sederhana itu adalah metode analisis statistik yang menggunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen atau variabel bebas terhadap satu variabel independen atau variabel terkait. Nah, pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel X dan Y, di mana variabel X adalah harga pupuk dan variabel Y adalah permintaan. Nah, tujuan dari analisis ini untuk mengetahui apakah harga pupuk berpengaruh terhadap permintaan serta beberapa besar pengaruhnya. Nah, langsung saja ke langkah-langkah analisis di SPSS. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan analisis menggunakan SPSS. Nah, di sini datanya sudah disiapkan. Ini yaitu di SPSS itu ada dua menu, yaitu data view dan variable view. Nah, di sini kita ke variable view, di namanya kita ganti variabel satu, kita kasih variabel y, dan variabel kedua kita kasih variabel x. Nah, untuk di label variabel y itu permintaan, dan di variabel x yaitu harga. Nah, ini harus di desimal kita buat 0. Nah, ini harus dipastikan semua measure-nya itu scale, dan tipenya numerik. Nah, langsung aja kita ke data view. Langkah pertama untuk analisis regresinya, pertama kita ke menu analyze, selanjutnya ke menu regression dan linear. Nah, untuk variabel y kita masukkan ke dependent, dan variabel x kita masukkan ke dependent. Ya, oke. Kita akan melakukan interpretasi terhadap output dari input data yang telah kita masukkan. Di output ini terdapat 4 tabel, tiga tabel yang kita akan interpretasikan. Pertama itu adalah tabel summary. Di tabel summary sendiri terdapat R-nya yaitu 1000, dan R square-nya 1000, dan adjusted R square-nya 1000. Artinya apa? Jika R-nya sebesar 1000 atau sebesar 1, menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara harga pupuk dan permintaan. Nah, jika R square-nya sebesar 1 atau 100%, menunjukkan bahwa variasi permintaan dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel harga pupuk. Sedangkan sisanya sebesar 0% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Kemudian ada uji F atau tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA sendiri dapat kita baca signifikannya 0 berdasarkan pengambil keputusan. Jika signifikan di bawah 0,5, maka model regresinya signifikan. Jika signifikan di atas 0,5, maka model regresi tidak signifikan. Karena nilai signifikan sebesar 0 lebih kecil dari 0,5, maka model regresi yang digunakan yaitu signifikan. Artinya, harga pupuk secara keseluruhan berpengaruh terhadap permintaan. Dan yang ketiga adalah tabel koefisien. Di tabel koefisien sendiri terdapat konstantanya yaitu 165, dan koefisien regresinya yaitu minus 0,10. Sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 165 dikurang 0,10X. Nah, interpretasi persamaannya, nilai konstanta sebesar 165. Berarti apabila harga pupuk dianggap 0, maka permintaan diperkirakan sebesar 165 satuan.
Koefisien regresi bernilai negatif sebesar negatif 0,10, menunjukkan hubungan yang berlawanan arah. Artinya setiap kenaikan harga pupuk sebesar Rp1 akan menurunkan permintaan sebesar 0,10 satuan. Atau dapat dijelaskan bahwa kenaikan harga pupuk sebesar Rp100 akan menurunkan permintaan sekitar 1 satuan. Dengan demikian, semakin tinggi harga pupuk, maka permintaan akan semakin rendah. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana ini, harga pupuk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan nilai signifikan sebesar 0,0, lebih kecil dari 0,5. Sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh harga pupuk terhadap permintaan diterima. Nilai R square sebesar 1000 menunjukkan 100% perubahan permintaan dapat dijelaskan oleh harga pupuk. Persamaan regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan 165 dikurang 0,10X. Koefisien regresi bernilai negatif, sehingga semakin tinggi harga pupuk, maka semakin menurun permintaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.